Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita hampir menuntaskan ibadah Ramadan kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang hari ini sudah merayakan Idul Fitri, maka berarti sudah genap, sudah sempurna ibadah Ramadannya. Bagi yang hari ini masih melaksanakan ibadah saum, maka ini adalah merupakan detik-detik terakhir kita bisa atau masih berada di bulan Ramadan. Artinya kesempatan-kesempatan yang istimewa, kesempatan-kesempatan yang bagus, yang luar biasa sebentar lagi tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya kalau kita membaca sirah Nabi dan sahabat dan juga para as-salafun salih, maka kita akan dapati bahwa ketika Ramadan akan berakhir justru mereka bersedih. Kenapa bersedih, hadirin? Ya karena yang pertama, mereka tidak lagi mendapatkan waktu-waktu yang istimewa lagi. Karena ketika Ramadan sudah berakhir, artinya waktu normal seperti biasa. Dan kesempatan lagi akan mereka dapat nanti setelah 11 bulan berlalu, tahun depan. Sementara tahun depan itu belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Maka mereka sedih. Dan sedih karena juga merasa belum optimal mengisi waktu-waktu di Ramadan. Makanya doa yang juga sering kita baca di malam Ramadan, yaitu memohon supaya Allah menutupi kekurangan kita beribadah di bulan Ramadan. Wa tamim taqsirana. Ya Allah, sempurnakan atau tutupilah kekurangan-kekurangan kami atau ibadah kami yang belum optimal di bulan Ramadan. Namun memang hadirin, ketika Ramadan berakhir, lalu kemudian kaum muslimin itu mendapati atau masuknya bulan Syawal, dan 1 Syawal adalah merupakan hari kemenangan. Maka tentu bagi orang-orang yang mereka mampu menang, mereka mendapatkan kemenangan, dalam konteks ini berarti mereka dapat menundukkan hawa nafsu, sehingga mereka bisa merayakan Idul Fitri. Meskipun secara bahasa Idul Fitri itu artinya adalah Aid, artinya kembali, Al-Fitr kembali, aktivitas makan dan minum. Artinya aktivitas yang sebelumnya ketika di siang hari itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjadi boleh kembali. Itu secara bahasa. Tapi secara maknawi bisa juga Idul Fitri itu dimaknai dengan kembali kepada fitrah. Artinya kembali kepada kesucian. Karena manusia itu setelah mereka melewati Ramadan, maka seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, ketika seseorang itu memasuki Ramadan dan kemudian dia banyak melakukan ibadah dan juga ketaatan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa mereka. Sehingga kata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan, kharaja min Ramadan, kata Nabi, kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini artinya bahwa seseorang yang menang dalam kompetisi atau perlombaan di Ramadan adalah mereka-mereka yang suci dari dosa-dosa karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka
itu disebut menang? Sebab apa hadirin? Sebab mereka sudah mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, inilah hadirin salah satu kegembiraan orang beriman ketika mereka sudah mampu untuk menundukkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Dan puasa, seperti yang Nabi sampaikan di dalam salah satu hadisnya, bahwasanya puasa itu adalah junnah. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Fala yarthus wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jadi puasa itu adalah benteng atau perisai atau tameng atau penjaga. Puasa mampu menjaga hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang hawa nafsu ini hadirin, kalau dia tidak dikekang, kalau dia tidak dikendalikan, maka dia liar. Gambaran liarnya nafsu itu seperti Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kebenaran itu diartikan dengan akal dan hati. Jadi kalau kebenaran itu dibawa kendali hawa nafsu, ya, maka akan rusaklah apa-apa yang ada di muka bumi ini. Antara langit dan bumi akan rusak kalau hawa nafsu itu mengendalikan kebenaran atau mengendalikan akal dan hati manusia. Kenapa bisa begitu? Hadirin, karena memang hawa nafsu itu adalah pelayan. Jadi harus diposisikan dia sebagai pelayan. Sementara raja itu adalah akal dan hati. Makanya Imam Al-Ghazali itu memberikan sebuah gambaran diri manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, itu seperti sebuah kerajaan. Ada rajanya, ada petugas pajaknya, ada petugas keamanan, yaitu polisi. Akal dan hati manusia itu adalah ibarat raja dalam kerajaan diri manusia. Lalu hawa nafsu itu adalah petugas pajak. Kenapa petugas pajak itu istilah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai hawa nafsu? Ini konteksnya dulu, hadirin sekalian. Jadi yang namanya petugas pajak dulu, ya, petugas upeti, ya, yang pertama itu selalu menuntut orang, ya, atau yang wajib pajak itu agar mereka membayarkan pajaknya. Dan mereka nggak segan-segan untuk melakukan kekerasan ketika rakyat itu harus bayar pajak, gitu. Maka dulu petugas pajak itu seperti itu, ya. Mereka menuntut untuk segera dibayar pajaknya itu dengan cara memaksa. Kemudian yang kedua, yang namanya petugas pajak dahulu itu melampaui batas, ya. Dan hawa nafsu gambarannya adalah seperti itu. Kalau dia diberikan wewenang, ya, maka dia akan melampaui batas. Kemudian yang ketiga, kalau petugas pajak itu perlu diawasi, perlu dikontrol. Nah, makanya raja atau hati itu harus mengontrol petugas pajak agar jangan sampai kalau dia tidak dikontrol, maka tentu dia akan melakukan berbagai macam penyelewengan. Lalu kemudian kata Imam Al-Ghazali, amarah itu adalah seperti polisi. Karena yang namanya polisi juga sebagai alat negara, ya, petugas keamanan, ya, menjamin keamanan itu kan memang perlu dipersenjatai, ya, agar, ya, dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tapi lagi-lagi polisi juga kalau tidak dikontrol, maka, ya, terjadilah berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Justru sebuah negara itu yang tadinya mungkin bisa aman, tentram,
ya, atau sudah aman tentram, justru ketidakamanannya itu yaitu terjadi karena ulah oknum-oknum dari polisi sendiri. Ya, oleh karena itu mesti dikontrol juga ya. Jadi yang namanya petugas pajak, kemudian polisi itu mesti dikontrol. Yang namanya hawa nafsu, kemudian amarah itu juga harus dikontrol. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Ya, maka perlu yang namanya latihan. Nah, sehingga Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hadirin itu sebagai latihan. Latihan agar hawa nafsu dan amarah itu bisa dikendalikan. Ya, di dalam Al-Qur'an hadirin, hawa nafsu itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah disebut dengan nafsul amarah bisu, yaitu jiwa ya, itu yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Dan ini terkait dengan apa yang diungkap oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubarri'un nafsi." Ya. Aku sebagai manusia ini nggak bisa terlepas dari kemungkinan melakukan kesalahan atau melakukan keburukan. Ya. Jadi nggak ada jaminan, gitu. Kenapa? Karena dalam diriku ini, kata Nabi Yusuf itu, ya, innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa yang ada di dalam diriku ini selalu menyuruh untuk melakukan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang sudah mendapatkan kerahiman ya, atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yusuf itu kemudian menggantungkan dirinya kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Sehingga karena takwanya sudah luar biasa, sehingga dengan demikian maka Allah kasih rahmat kepada nafsnya, jiwanya, sehingga kemudian jiwanya itu tidak memenuhi permintaan atau rayuan daripada wanita yang mengajaknya berzina. Selamat dia. Kenapa? Karena jiwanya itu sudah mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Nah, ini salah satu macam jiwa dalam Al-Quran, yaitu nafsu amarah bisu, ya, jiwa yang mendorong ya, untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, lalu yang kedua hadirin, jiwa itu ada yang disebut dengan an-nafsul lawwama, jiwa yang menyesali dirinya ya. Jadi ada orang-orang yang ketika dia sudah melakukan perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan dosa, lalu dia sadar. Ya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu zakrullah. Jadi ada orang-orang yang dia itu akhirnya tergoda untuk melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri, tapi mereka itu kemudian sadar bahwa mereka melakukan dosa. Ya, kemudian disebut dengan adanya penyesalan. Maka jiwa-jiwa seperti ini ya, ini disebut dengan an-nafsul lawwamah ya. Nah, lalu kemudian jiwa yang ketiga itu ya, dan ini adalah nafs ya, jiwanya orang beriman, yaitu nafsul mutmainnah ya. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini nafsunya atau jiwanya orang-orang yang beriman, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang nanti ya, Allah itu ridho sama jiwa ini, dan orangnya pun juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti jiwa inilah yang nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ya, maka salah satu poin pentingnya itu adalah agar kita bisa melatih diri untuk kita bisa mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu memang tidak bisa dihilangkan, tapi hawa nafsu itu bisa diarahkan dari nafsul amarah bisu, kita arahkan ya menjadi nafsul mutmainnah. Ya, meskipun dalam perjalanannya memang namanya keimanan itu kan yazid yankus, naik turun gitu.
Sehingga ketika memang ada ya orang-orang yang dia sudah mungkin taat ya, lalu kemudian dia bisa jatuh lagi, ya, maka dalam perjalanan hidup manusia ini sesungguhnya adalah sesuatu yang ya, bisa dikatakan ya mungkin bisa pasti terjadi ya. Karena memang godaan hidup kita di dunia ini begitu sangat dahsyat ya. Sementara manusia itu kata Nabi mengalami kebosanan gitu ya. Sehingga itu yang kemudian akhirnya menyebabkan orang yang tadinya mungkin ya dia itu taat, lalu kemudian akhirnya dia futur ya, mengalami sebuah penurunan ya dalam ketaatannya. Yang penting kata Nabi, jangan sampai penurunannya itu drastis sampai melakukan berbagai macam bentuk kekufuran dan kemusyrikan. Jadi kalau ketaatannya itu masih bisa dikatakan masih dalam kategori ya, dia masih bernaung dalam sunnah Nabi gitu kan, dia melakukan berbagai macam, tetap melakukan kebaikan, cuma mungkin frekuensinya sedikit masih mending. Ya, ketika dia melakukan maksiat segera dia bertaubat. Ya, maka ini masih mending ketimbang yang pertama tadi, ya, jiwa yang pertama tadi. Sehingga kemudian yang paling baik adalah bagaimana melatih diri kita untuk jiwa kita ini menjadi jiwa yang tenang. Ya. Mudah-mudahan ya, Ramadan yang baru saja ya mungkin kita ada di dalamnya dan akan berakhir ini ya mampu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena memang inilah kata Nabi jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kita arahkan hawa nafsu kita untuk bagaimana menjadi nafsul mutmainah.